Makasih Pak Hanif. Saya ada beberapa hal Pak. Perlu saya sampaikan ini Pak Purbaya karena tadi seluruh anggota dari semua mewakili fraksi menyampaikan, pimpinan juga, saya menambahkan. Saya hanya mengingatkan beberapa hal Pak. Bahwa berapa kali disampaikan oleh Bapak Presiden yang ada itu adalah visi misinya Presiden. Tidak ada visi misi Presiden. Tidak ada visi menteri, yang ada visi misi Presiden. Saya kepingin yang ada di hadapan saya ini seorang Purbaya sebagai seorang Purbaya, bukan duplikasinya siapapun, bukan bayangannya menteri sebelumnya atau siapa. Yang saya kenal Pak Purbaya yang 1, 2, 3, 4 itu seorang ekonom, seorang intelektual, seorang yang mempunyai latar belakang dengan segala experience yang ada, itu mewujudkan visi misinya Presiden. Saya sadar Pak sepenuhnya bahwa Bapak ini hari ketiga, Bapak sebagai Menteri Keuangan, Bapak harus memaparkan sebuah paparan yang ibaratnya orang itu langsung freestyle jumping Bapak ini. Freestyle jumping, Bapak harus memaparkan dan Bapak harus mengkonsolidasikan di internal Bapak. Di paparan ini saya belum ketemu Purbaya Pak. I'm not found the real Purbaya. Itu. Bapak harus menemukan, Bapak harus membuat sebuah frame besar. Seorang Purbaya menerjemahkan visi misinya Presiden Prabowo di ekonomi, dalam fiscal policy, dalam sebuah desain besar APBN. Pertumbuhan 8% yang menjadi cita-citanya Presiden itu akan saya wujudkan dengan cara apa? Ketika kita menghadapi situasi fiskal yang defisit, keluar dari fiskal defisit ini seperti apa? Saya harus konsolidasikan seperti apa? Dengan instrumen kekuasaan Bapak diberikan oleh kewenangan undang-undang di P2SK, bahwa adalah konsolidator dan koordinator di KSSK. Instrumen kekuasaan itu ada di tangan Bapak. In your shoulder. Itu. Saya ingin dalam perjalanan waktu ke depan, desain ekonomi, desain besarnya itu akan seperti apa framework Bapak, mewujudkan itu. Bagaimana kita keluar dari zona defisit ketika Pak Presiden dalam pidatonya, itu bukan sebuah retorik Pak, tapi itu sebuah keinginan seorang kepala negara untuk membuat APBN itu zero defisit. Mungkinkah? Itu. Ketika pertanyaan itu mungkinkah, siapa yang akan menjawab probability ini? Ya para pembantu Presiden. Itu. Kita menghadapi sebuah tekanan desain ekonomi kita saat ini Pak. Kita menghadapi constraint mengenai pertumbuhan kita yang stagnan di 5%. Orang selalu membandingkan dengan Vietnam, walaupun itu sizing ekonomi dan sebagainya, dengan rasionalisasi yang kemudian kita mengatakan, oh kita nggak bisa dibandingkan dengan Vietnam. Tapi di tetangga kita, Vietnam bisa lebih dari 5, Filipina bisa lebih dari 5. Terus kemudian isu, di luar isu surat utang, menutup defisit itu, kita ada isu yang tidak kalah pentingnya, kenapa tingkat suku bunga negara selevel Indonesia, itu tingkat suku bunganya masih di kisaran 6-7%. Dan itu kan memberikan tekanan di ruang fiskal yang tersendiri terhadap biaya bunga. Kita harus spending hampir 800 triliun untuk membiayai bunga kita yang jatuh tempo di tahun berjalan. Lah, kita ingin nanti ke depan rapat kita itu Pak, tadi sudah disampaikan bagaimana strategi mengelola kewenangan Bapak sebagai bendahara umum negara. Dan kemudian kita ingin tahu desainnya seperti apa. Tekanan defisit itu datang dari mana sih? Karena tekanan itu datang karena tax ratio kita di bawah. Kalau kita mengatakan bahwa tax ratio kita itu rendah karena fasilitas fiskal dan sebagainya, kita ingin tahu desain apa yang akan Bapak tawarkan. Di saat yang sama ini kita butuh investasi asing, apakah insentif fiskal itu sudah bisa mendongkrak
FDI kita seberapa besar dan memberikan dorongan seberapa besar terhadap pertumbuhan. Nah, di dalam struktur pertumbuhan itu sendiri, konsumsi memberikan sumbangsi paling besar. PMTB yang kedua, pembentukan modal tetap bruto, di mana di dalamnya itu adalah investasi swasta, kemudian di dalam berikutnya adalah belanja pemerintah, ekspor impor dan sebagainya. Lah, desain ini kan harus Bapak rumuskan dalam sebuah frame besar. Siapa teamwork Bapak? Kalau anggota kabinet pasti itu adalah pilihan presiden, political appointee. Siapa tim di belakang layar ini Bapak harus. Siapa yang nanti harus Bapak itu kan birokrat mana yang Bapak percaya. Itu. Nah, inilah yang saya ingin. Purbaya adalah seorang Purbaya yang mempunyai desain ingin mewujudkan keinginan presiden itu. Itu. Ada banyak constraint itu. Lah Bapak sekarang diminta oleh presiden sebagai pembantu utamanya untuk menyelesaikan persoalan itu. Persoalan itu. Saya berharap Pak, saya yakin Pak Purbaya tadi disuruh bicara itu untuk menghindari slip of tongue. Tapi itu membuat, jangan sampai Pak, jangan sampai membuat itu Bapak tidak menjadi Purbaya yang sejatinya Purbaya. Itu loh. Itu. Lah, itu. Dan Bapak diduplikasi untuk menjadi orang lain. Saya nggak mau Pak. Itu saya nggak mau. Saya ingin Pak Purbaya, ya Purbaya yang selama ini saya kenal dengan baik. Itu. Lah, itu penting Pak. Untuk apa? Untuk bahwa harapan rakyat, mengelola harapan itu harus diberikan sebuah optimisme. Kalau harapan aja tidak kita bisa deliver optimismenya dengan sebuah konsep yang baru, dengan tawaran solusi yang baru, dengan optimisme yang baru, maka akan banyak pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang belum dijawab. Lah harapan saya di situ, Pak. Dan tanpa mengurangi penghormatan saya minta nanti Kementerian Keuangan di bawah Pak Purbaya menyiapkan selebrasi yang memadai untuk Bu Sri Mulyani. Berikan perpisahan yang elegan sebagai penghormatan, respek atau apapun. Dan kalau boleh kita diajak Pak. Itu kalau boleh. Karena bagaimanapun juga kita sangat lama bermitra, itu kan, bermitra dengan segala dinamikanya, tapi itu adalah sebuah respek yang pantas kita berikan. Itu. Untuk menjaga bahwa sebagai manusia, pertemanan, persahabatan, kolegial itu adalah hal yang penting. Dan itu saja Pak Purbaya yang perlu saya sampaikan. Tapi yang utama harapan saya ke depan yang hadir di depan Komisi 11 ini Pak, seorang Purbaya yang sebagai seorang Purbaya. Terima kasih, silakan dijawab Pak. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya nggak mau jadi koboi, sekarang saya dipakai jadi koboi lagi rupanya. Tapi nanti begini, kalau ada kesalahan saya mohon maaf sebelumnya. Nggak selip, tapi betul, tapi gini.